Shalom, puji Tuhan, jemaat yang terkasih, kita ada sampai pada saat ini semua karena anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah raya pada saat ini. Haleluya. Saya mengundang semua jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sama-sama kita akan menyembah Bapa kita di surga. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
kami ada sebagaimana ada saat ini. Karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dari hari lepas hari Engkau memberkati umat-Mu Tuhan. Engkau mencurahkan kekuatan, berkat-berkat ilahi, dan kami menikmatinya. Oleh sebab itu kami datang saat ini di hadapan-Mu Bapa, menyembah-Mu, meninggikan Engkau, Allah yang hidup, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau berkati ibadah kami pada pagi ini. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan firman-Mu, memberkati setiap umat-Mu, memberkati anak-anak-Mu Bapa. Setiap kami yang rindu akan hadirat-Mu, setiap kami yang rindu akan kebenaran, Engkau berkati dan urapi kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih bahwa kami lebih dalam untuk memuji-muji-Mu, untuk menyembah-Mu, bahkan mendengarkan suara. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya itu jadi hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan perantaraan Roh Allah yang kudus. Damai sejahtera Kristus Yesus Tuhan menyertai kami sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit serukan namanya.
Kita tetap mau melihat, kita tetap mengecap kebaikannya dari hari lepas hari. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya, glory bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita lebih dalam lagi. Kita menyembah Bapa kita di surga. Haleluya. Layaklah Tuhan dipuji. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah menggantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan berkati jemaat-Mu dalam menikmati kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu masuk di dalam kehidupan ini, mendapatkan kehidupan ini dengan sukacita Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami mau membaca firman-Mu. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh diberkati oleh Tuhan, dan semua jemaat mengalami sukacita yang luar biasa. Ada amin? Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Daniel atau kitab Perjanjian Lama, Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 18. Daniel pasal 3 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-18. Haleluya. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman-Nya. Sekarang, jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar,
tidak ada gunanya kami memberi jawab kepadamu Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Saya berikan judul firman Tuhan pagi hari ini, melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih ingat pujian yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Itu yang menjadi suatu kesukaan bagi setiap anak-anak Tuhan, setiap gereja Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi tidak hanya cukup kesempatan untuk melayani Tuhan, tapi kesempatan untuk menerima kepercayaan Allah dan menerima kuasanya serta hidup. Kesempatan untuk dibentuk atau diuji oleh Allah, supaya Tuhan melihat integritas dalam kehidupan ini. Tuhan melihat karakter, ketaatan, kasih, kesetiaan, dan kejujuran terhadap Allah. Ini yang Tuhan ingin dapatkan dari dalam setiap kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego, orang yang berintegritas, orang yang tulus, orang yang jujur, orang yang taat, sekalipun mereka masih muda. Pada waktu itu memang jarang sekali dan sedikit sekali anak-anak muda yang berintegritas, tulus, jujur, dan setia serta taat kepada Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini ada dua hal penting. Jika kita melihat hidup dari sudut pandang Allah atau sudut pandang Alkitab, sudut pandang kebenaran, sebagai umat Tuhan, kita tidak lagi melihat hidup kita ini dari sudut pandang dunia ini. Karena hidup ini sudah diubahkan. Hidup ini sudah dibaharui. Hidup ini menjadi beda dengan dunia ini. Jadi saat ini hidup kita adalah kita lihat dari sudut pandang Tuhan. Katakan, hidup saya lihat dari sudut pandang Tuhan. Hidup saya lihat dari sudut pandang. Haleluya. Mari kita bersama melihat hidup ini dari sudut pandang Alkitab, dari sudut pandang kebenaran. Dua hal yang penting dalam bagian firman Tuhan ini kalau kita melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Yang pertama, hidup ini adalah ujian. Hidup ini adalah ujian. Kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-15 tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang diuji imannya.
sedang diuji integritasnya, sedang diuji kepribadiannya oleh Raja Nebukadnezar. Ketika ada pertemuan bersama para bupati, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pejabat negara pada waktu itu. Ya, mereka adalah masing-masing seorang bupati yang dipercayakan oleh Nebukadnezar untuk bekerja kepadanya. Tetapi pemuda-pemuda ini sungguh memandang kemuliaan Tuhan lebih dari memandang kemuliaan Nebukadnezar. Ketika itu diperhatikan oleh rekan-rekan bupati, maka difitnahlah mereka. Ada orang Yahudi yang tidak mau menyembah patung Tuanku. Akhirnya mereka dipanggil oleh raja, dan ayat 15, raja mengultimatum mereka. Kalau engkau tidak menyembah, sujud menyembah patung yang kubuat dan kudirikan, saat ini juga engkau akan dimasukkan dalam dapur api. Wah, ini adalah ujian, saudaraku yang kekasih. Ujian iman yang sedang dihadapi oleh banyak orang di tengah dunia ini. Bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego pada waktu itu, ya. Tapi sangat indah dan luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang muda yang berintegritas. Walaupun diultimatum oleh Nebukadnezar, tapi imannya teguh di hadapan Allah. Imannya teguh di hadapan Tuhan. Imannya teguh di hadapan Allah yang hidup. Ada amin? Imannya sangat teguh. Mereka tidak gentar. Mereka tidak takut. Biasanya kalau kita diultimatum oleh pejabat, mungkin kita akan melihat satu dengan yang lain, ya, melirik kanan dan kiri. Bagaimana kira-kira? Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak demikian. Dia fokus kepada Tuhan. Dia memandang kemuliaan Tuhan. Karena apa? Karena hatinya diurapi oleh Roh Kudus. Mereka diurapi oleh kuasa Allah. Mereka hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Integritas itu adalah kejujuran, sama dengan kata shalom, yang artinya adalah utuh. Shalom itu artinya utuh, bulat. Karena dasar dari integritas itu adalah kasih. Dasarnya adalah kasih agape, kasih Allah, kasih yang mempersatukan, kasih yang menyelamatkan, dan kasih yang menjadikan kita satu. Katakan, menjadikan kita satu. Menjadikan kita satu. Haleluya. Ya. Menjadikan kita satu. Satu dengan yang lain dipersatukan, tapi kita menjadi satu dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus di dalam Bapa di surga. Kasih yang mempersatukan, bukan yang lain. Karena di dalam Matius pasal 22, ya, Matius 22 ayatnya yang ke-37, itu firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Wow, ini yang dikatakan utuh. Karena mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan hidup kita, dari
ujung rambut sampai ke telapak kaki tentunya. Bulat. Ya, sangat bulat. Kenapa? Karena hidup ini dasarnya adalah kasih. Hidup ini dasarnya adalah kasih. Kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekalipun diperhadapkan dengan dapur api yang menyala, tapi dia tidak gentar. Dia tetap teguh di hadapan Bapa. Dia tidak akan merasa takut. Bagaimana nanti caranya? Kalau kita dimasukkan ke dalam api, bisakah kita melepaskan diri? Nebukadnezar telah mengatakan, dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Wow, saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego sedang senyum di hadapan Allah. Kenapa? Karena tidak ada dewa, tidak ada patung ukiran yang dapat menyelamatkan kehidupannya. Yang dapat menyelamatkan mereka adalah Allah yang hidup, Bapa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup ini. Walaupun Nebukadnezar katakan dewa mana yang menyelamatkan, memang tidak ada yang dewa yang bisa menyelamatkan. Wow, luar biasa. Kali ini kita melihat di media televisi dengan adanya virus yang ada di India meledak luar biasa. Masyarakat India rame-rame membuang patung itu di dalam sungai Gangga. Dia lemparkan patung-patung yang dipercayai karena nggak bisa menolong virus corona. Haleluya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun demikian. Tidak akan mungkin dia menyembah Allah yang hidup. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-16, Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab, Raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Sebab pertolongan yang kami miliki, yang kami akan terima adalah dari Allah yang hidup. Ayat 17. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi kalau kita perhatikan ayat 18, tetapi seandainya tidak, artinya tidak, Tuhan tidak menolong mereka, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jawaban inilah yang membuat raja itu geram. Membuat raja telinganya amat sangat panas. Tapi mereka bertiga memiliki iman yang utuh karena mereka berintegritas. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9. 1 Korintus pasal 2 ayat 9, ya, mari kita baca bersama-sama 2 Korintus pasal 9. Pasal 2 ayatnya yang ke-9. Ya. Kita akan membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Kalau sudah dapat kita baca. 3. Tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, luar biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego
saya percaya bahwa dia tidak pernah mendengar perkataan Tuhan, aku akan menolong engkau. Dan itu semua tidak ada timbul dalam hati mereka ketika mereka menjawab perkataan Raja Nebukadnezar ini. Tapi kalau Rasul Paulus mengatakan semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Haleluya. Termasuk kita semua sebagai umat Tuhan, sebagai jemaat GKRI. Kalau ada ujian yang diberikan kepada kita, yang diizinkan oleh Tuhan kepada kita, itu berarti akan terjadi suatu kenaikan. Ya. Karena anak-anak pelajar itu kalau dia mau naik tingkat, berarti ada ujian. Lulus ujian, dia naik tingkat. Amin. Ya, lulus ujian pasti akan naik tingkat. Itu sebabnya mereka tidak pernah memikirkan bahwa Allah akan datang di dapur api dan menolong mereka. Sadrak Mesak tidak akan kompromi dengan dosa. Menyembah patung berarti tidak mempercayai Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang mereka sembah. Ya. Puji Tuhan, inilah teladan dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan dan sebagai gereja, khususnya bagi anak-anak muda. Harus memiliki integritas yang tinggi seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Alkitab memang banyak ya umat Tuhan, orang percaya yang diuji. Abraham contohnya. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ketika Allah sudah mengaruniakan yang terbaik dalam hidupnya, lahirlah Ishak di tengah-tengah rumah tangganya. Tapi apa yang terjadi dalam Kejadian 22, 1 sampai 14? Abraham diuji untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang dikasihi dan yang dicintai itu. Abraham tidak berdebat dengan Tuhan, tapi Abraham taat kepada Tuhan. Ketika Abraham taat, maka Tuhan menyediakan yang terbaik baginya. Ketaatan, kejujuran, kesetiaan kepada Allah dalam menghadapi berbagai ujian dalam hidup ini, maka Tuhan akan menyediakan yang terbaik dalam hidup ini. Katakan, Allah menyediakan yang terbaik. Haleluya, Allah menyediakan yang terbaik. Puji Tuhan. Yang kedua, hidup adalah suatu kepercayaan. Hidup adalah suatu kepercayaan. Mazmur pasal 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang ada di dalamnya. Seisi bumi ini serta yang ada di dalam bumi ini adalah disediakan oleh Allah. Kalau Tuhan menempatkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di tengah dunia ini, itu berarti kesempatan. Berarti kesempatan. Kepintaran, tenaga, jabatan, kekayaan Ia berikan. Karena Allah mempercayai kita semua. Kita dipercayai oleh Tuhan. Jadi kita diberikan hidup, kita diselamatkan, kita diberikan kekayaan,
kita diberikan harta yang luar biasa. Itu semua adalah kepercayaan. Allah mempercayakan berkatnya itu kepada kita semua. Haleluya. Dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 12. Sekalipun raja itu memberikan jabatan kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi mereka tetap mengasihi Tuhan lebih daripada jabatannya dan lebih dari perintah raja, karena mereka tahu Tuhanlah yang mempercayakan kepadanya. Jabatan yang diberikan, Tuhan yang mempercayakan. Kalau jabatan itu diambil, silahkan. Tapi kalau jabatan itu tetap dipercayakan, haleluya. Jadi di sini tidak ada kompromi. Di sini tidak ada rasa untuk takut kepada raja. Bukan berarti mereka tidak menghargai raja. Mereka sangat menghargai raja. Tapi perintahnya yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka dia lawan. Dia tidak akan melakukannya. Walaupun dampaknya ada. Mereka harus masuk ke dalam dapur api. Tapi toh kalau mereka masuk dapur api, mereka akan masuk di dalam iman kepada Allah yang hidup. Jadi di sini apapun yang menimpa saudara, sejauh saudara menaati Tuhan, kita akan merasakan tangan Tuhan yang dahsyat menaungi kita. Kita akan merasakan tangan Tuhan yang dahsyat itu memeluk kehidupan kita. Katakan, tangan Tuhan yang dahsyat menaungi saya. Haleluya. Tangan Tuhan yang dahsyat menaungi saya, memeluk kehidupan saya. Kalau dia menaungi saya, ada kemenangan. Roma pasal 3 ayat 31 bagian B. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tidak ada. Tidak akan ada yang dapat melawan kita dan memisahkan dari kasih Allah. Satu hal yang sangat luar biasa dalam hidup ini. Kalau tangan Tuhan itu menaungi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berarti supaya kita tidak kehilangan warisan kita yang disediakan Allah, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, dan Abednego. Segala berkat yang kita terima, baik rohani maupun jasmani, yang kelihatan atau yang tidak kelihatan, itu semua adalah kepercayaan Tuhan bagi kita, yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Napas hidup berkat Tuhan yang harus kita kembalikan kepada Tuhan. Dan kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, seperti dikatakan di dalam ayatnya yang ke-26 dan ke-27, ketika mereka bertiga dimasukkan dalam dapur api, tapi raja melihat bukan 3 orang, tapi ada 4 orang yang penuh dengan kemuliaan. Karena apa? Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam urapan Allah. Katakan, ada dalam urapan Allah. Haleluya. Kalau Bapak Ibu diurapi oleh Tuhan, itu berarti kita berada di dalam kasih karunia Allah. Mulut hati kita dan sikap hidup kita melakukan yang baik untuk Tuhan, dan berkatnya akan dinikmati oleh orang-orang yang melihat kita semua. Dan akibatnya apa? Sang Raja mempermuliakan Tuhan, bukan karena Sadrak, Mesak menginjilinya, tapi melalui kehidupan yang berintegritas itu. Maka penguasa dunia, raja yang bengis,
raja yang kasar akan memuliakan Allah. Haleluya. Kita akan tutup dengan Amsal pasal 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah. Inilah warisan yang disediakan dan yang dijanjikan Allah bagi kita semua. Terima warisan ini dan kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Berarti kembalikan semua yang kita miliki. Hidup kita kembalikan kepada Tuhan. Segala apa yang menjadi milik kita, itu milik Tuhan. Kita kembalikan. Ini Tuhan, semua Engkau percayakan bagi kami, dan kami mau melakukan untuk kemuliaan-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kami merupakan suatu kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Kesempatan untuk Tuhan mempercayai hidup ini, dan kesempatan untuk Tuhan memberikan ujian supaya kita bisa naik tingkat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu semua yang mendengar firman-Mu ini. Ubahkan kehidupan kami semua. Roh takut Tuhan terus menyertai kehidupan ini. Roh kedisiplinan dan ketaatan, kejujuran, sehingga integritas kehidupan kita dapat dilihat oleh orang lain, dan orang lain mempermuliakan namanya. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, Warta Jemaat Minggu 9 Mei 2021. Jadwal pelayanan Natal pada tanggal 13 Mei 2021 dan tanggal 16 Mei 2021. Pembacaan Alkitab minggu ini demikianlah warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di saat ini. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian refnya saja. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih. Semakin bertambah
Yesus, kami datang membawa segenap pergumulan hidup ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gerejamu, Tuhan Engkau tolong, Engkau melawati gerejamu, dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu tubuh di dalam Kristus Yesus, untuk saling mengasihi, saling mengingatkan, karena gerejamu adalah alat untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan Yesus bertakhta di atas semua gereja-gereja Tuhan untuk memerintah dunia ini. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Berkati gereja-gerejamu dan berkati jemaatmu GKARI Epata. Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan bagi setiap jemaat yang sakit, yang lemah Tuhan sudah pulihkan, dan jemaatmu tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Usaha, pekerjaan mereka semua dilawat dan diberkati oleh Tuhan, sehingga berkat Allah melimpah dalam kehidupan jemaatmu, dan ada sukacita yang melimpah-limpah, dan kembalikan semua untuk kemuliaan Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hanya Engkau-lah satu-satunya jawaban dan pengharapan hidup ini. Kami berdoa bagi bangsa negara kami di Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur di setiap daerah, supaya roh takut Tuhan menyertai mereka semua, sehingga melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. TNI dan Polri dalam menjaga keamanan negara dan juga menciptakan Kamtibmas di seluruh Nusantara ini dilawat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu. Pagi ini yang berulang tahun Tuhan lawat, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan kuasa-Mu yang berulang tahun. Angkatlah tangan-Mu di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa melihat semua yang berulang tahun, yang mengangkat tangannya saat ini. Limpahkan anugerah-Mu, kekuatan-Mu, kesetiaan-Mu, kekuatan-Mu, sehingga semua yang berulang tahun mengalami sukacita yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah segala berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, anugerah rahmat kasih karunia yang melimpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.